Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya mulakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Kepala Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah telaah pengembangan kurikulum merdeka, yakni Ibu Eka Rahayu MPD. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi komponen modul ajar. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada jenis tujuan pembelajaran, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang keempat ada rencana pembelajaran atau RPP. Nah, mungkin dasarnya di sini adalah modul ajar. Nah, yang mana modul ajar itu merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Di dalam modul ajar ini juga terdapat komponen yang harus dipenuhi untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, yang poin pertama di sini ada jenis tujuan pembelajaran. Nah, jenis tujuan pembelajaran ini biasanya itu dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kognitif, yaitu pengetahuannya. Yang kedua ada afektif, yaitu sikapnya. Yang ketiga ada psikomotorik, yaitu adalah keterampilannya. Dan poin kedua di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah pernyataan mengenai hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, setelah mengikuti beberapa proses pembelajaran secara umum. Nah, tujuan pembelajaran ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada panduan bagi guru, yang kedua ada panduan bagi siswa, yang ketiga sebagai alat evaluasi, yang terakhir sebagai dasar penentuan materi. Nah, yang poin ketiga di sini terdapat langkah-langkah pembelajaran, yang mana langkah-langkah pembelajaran ini adalah tahapan sistematis yang dilakukan oleh guru dalam proses mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada penutup tahap. Yang mana di pendahuluan ini terdapat beberapa aktivitas pada tahap pendahuluan, contohnya seperti persepsi motivasi, tujuan pembelajaran, atau sekedar informasi. Dan yang kedua di sini ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti adalah tahap utama dalam pembelajaran, di mana itu peserta didik itu berinteraksi dengan materi dan terlibat dalam berbagai aktivitas belajar. Nah, contohnya beberapa aktivitas dalam tahap ini seperti eksplorasi, kolaborasi, atau konfirmasi gitu. Dan yang ketiga ada penutup tahap. Nah, penutup ini bertujuan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan baik dan merangkum materi yang telah dipelajari atau menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Nah, beberapa aktivitas ini contohnya seperti refleksi, pengumpulan tugas atau pemberian tugas untuk PR selanjutnya, seperti informasi kegiatan selanjutnya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada rencana pembelajaran atau RPP. Nah, di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama untuk mengatur jalannya pembelajaran, dan yang kedua ada memastikan pencapaian kompetensi, yang ketiga ada menjaga konsistensi proses pembelajaran, yang terakhir ada menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari keempat poin ini. Apabila ada penjelasan saya yang kurang mengerti dan dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.